Ini kalau Mbak lihat ya produk ini mereka dari sama sekali nggak pernah ngolah. Sampai sekarang sekarang sudah jadi seperti ini. Sudah siap dijual. Dan sudah siap packaging. Termasuk bagaimana mendesain itu sudah diajarin. Oh, ini mereka sendiri yang desain. Dengan bantuan teman-teman lah gitu. Ya karena semangatnya mereka itu. Padahal mereka juga paling yang sarjana itu paling 1, 2 dari sekian itu. Karena kan daerahnya memang daerah terpencil. Pengelolaan untuk pasca bencana tidak hanya cukup di fasilitas misalkan infrastrukturnya, tetapi juga kita menyentuh pada yang tadi Mbak Lia katakan penghidupan dan kehidupannya. Itu dia. Jadi memang benar-benar serius membuka jalan untuk teman-teman UMKM yang tadi tadi bisa membuka nih jalan, bisa bangkit seperti itu. BNPB ini ngasih kail tapi panjang jorannya, jadi masih kita ngikut terus nih, nggak bisa dilepasin aja. Apa kabar sahabat tangguh? Kembali lagi bersama saya Lia Agustina yang akan memandu jalannya podcast BNPB episode kali ini. Nah, podcast BNPB selalu hadir membawakan informasi dan juga isu-isu terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Karena apa? Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sahabat tangguh, yang namanya bencana ini sudah pasti ya kita ketahui akan berdampak kepada kehidupan masyarakatnya. Tetapi juga akan mempengaruhi penghidupan dari masyarakat yang terdampak. Jadi selain jiwanya terancam, barangkali juga penghidupannya, rumahnya, sawahnya, mata pencahariannya bisa jadi terdampak. Secara ekonomi juga barangkali ini juga salah satu PR penting. Nah, BNPB sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana terus berkomitmen tidak hanya pada saat tanggap darurat, tapi juga pada saat pasca bencananya. Nah, apa-apa saja yang sudah dilakukan BNPB? Kira-kira programnya seperti apa? Topik menarik ini akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio BNPB. Kita langsung aja kenalan dengan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Dera Eni Supartini MM. Selamat datang Ibu. Selamat pagi juga. Ya, untuk Mbak Lia dan sahabat tangguh semuanya. Iya, baik. Ibu Eni ini sebagai Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB. Betul. Terima kasih sudah hadir Ibu. Selanjutnya ada narasumber yang kedua, karena Ibu Eni nggak sendiri nih, ada. Nah, ini kalau ini saya harus bacainnya sambil nyontek ya Pak, soalnya panjang sekali. Bapak Dr. Insinyur Heri Suhartoyo, MSc, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bengkulu. Sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Pendampingan Ekonomi dan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Selamat datang. Terima kasih, selamat pagi. Sehat-sehat ya? Tangguh. Salam tangguh. Baik. Ibu, saya mau ke Ibu dulu ya. Pertanyaan ini dari masyarakat barangkali yang belum tahu tentang kegiatan-kegiatan BNPB. Nah, cluenya adalah BNPB tidak hanya tadi concern kepada tanggap darurat, tapi juga pasca bencananya Bu, dan segala macam permasalahannya. Lalu kriteria apa ini masyarakatnya apabila memang harus dibantu dan juga dibimbing oleh pemerintah dalam hal ini BNPB, dan sejauh mana dukungannya ini akan dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Lia, sahabat tangguh yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa kami berada di Direktorat PPSDA di bawah Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tentunya clue kita ada di pasca bencana. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Lia, kira-kira concernnya apa saja ketika kita bicara rehabilitasi rekonstruksi atau pasca bencana, tentu adalah masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian tadi menyampaikan seperti apa sih BNPB pergerakannya ataupun implementasinya. Kita tadi dari awal sudah disampaikan oleh Mbak Lia bahwa nanti kita akan memberikan dukungan, memberikan dampingan, memberikan penguatan baik sosial, ekonomi maupun sumber daya alam. Dan ini merupakan segmen yang perlu dan atensi
dari pemerintah maupun masyarakat kita. Nah, kalau bisnis plan-nya sendiri seperti apa, Ibu? Kan kalau di BNPB yang saya tahu juga ada bisnis continue plan teman-teman dari mitigasi ya. Jadi dari D2, kemudian ini ada lagi nih dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan pendampingannya itu seperti apa, Ibu? Ya, baik, kalau kita berbicara pendampingan, kan ini segmennya ada 2. Ada pendampingan, kemudian juga dilanjutkan lagi dengan penguatannya. Ketika kita pendampingan berarti kita akan menggali dulu, kita shopping list kira-kira kebutuhan masyarakat itu seperti apa untuk penguatan ekonomi di wilayah yang terdampak. Nah, ketika kita memberikan dukungan untuk penguatan, untuk pendampingan ekonomi, tentu kita akan melihat bagaimana masyarakat itu mampu melenting balik dengan cepat, dengan bijak, yang tentunya kalau kata bijak di sini adalah sesuai dengan apa yang dimiliki di masyarakat itu, baik itu dilihat dari sisi demografinya, geografinya, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti setelah ini kita ada pembinaan dari pendampingan ekonomi. Jadi nanti masyarakat ini yang sudah kita berikan dampingan ekonomi, kira-kira apalagi ini yang perlu dikerjakan. Tentunya hasil yang telah dihasilkan oleh masyarakat itu atau kelompok masyarakat dengan dampingan ekonomi akan kita legalkan. Nanti kita akan memberikan labeling dan kita akan urus untuk regulasinya. Jadi mereka bisa dengan tenang, mereka bisa mampu melakukan pasarnya yang memang betul-betul sudah dapat izin produksi dan lain sebagainya. Dan tentu lagi kami mencoba lagi untuk memberikan dampingan yang sifatnya digital. Jadi nanti ke depannya kita ingin, karena ini sudah segmen ini untuk digital ini sudah hal yang wajar. Jadi pasar jual belinya itu tidak di pasar yang harafiah, tetapi kita menginginkan masyarakat juga bisa melakukan ini dengan digital, dengan barcode ataupun dengan sistem yang memang disetujui, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Dan selanjutnya lagi ini juga ada pendampingan sosial. Nah, ini lebih seru lagi karena kita akan melihat kondisi dari masyarakat itu, baik dari segi pendidikannya, kesehatannya, kemudian sosio budayanya, culture-nya, dan tentunya ini tidak lebih juga pendekatan agama atau rohani ini menjadi sangat penting kalau kita untuk perbaikan sosial. Dan sekarang kita sampai kepada bagaimana rehabilitasi yang sudah rusak kondisi alamnya kita kembalikan lagi dengan memberikan penguatan vegetasi sumber daya alamnya. Dan ini kami tentunya tidak bisa bergerak sendiri, banyak mitra-mitra yang memang perlu kita gandeng untuk lebih memberikan atensi pada masyarakat yang terdampak. Wah, banyak sekali ya Bu PR-nya ya. Dari A sampai Z ya. Ada sosial ekonominya, ada sumber daya alamnya, ada banyak sekali. Wah, ini PR-nya luar biasa ya Bu ya, dari Direktorat Ibu 1 aja nih. Wah, kemudian untuk daerahnya yang sudah dilakukan pendampingan ini daerah mana saja Bu? Kita jujur bergerak dari awal itu dari tahun 2011 ini sudah mulai ada pergerakan, namun dengan beberapa kegiatan mungkin dari Swaklola 1 dan Swaklola 2. Artinya apa? Kita memberikan kolaborasi pentahelik, baik dengan saat ini kami menggandeng dengan perguruan tinggi, dan ada banyak masyarakat yang kita lakukan. Untuk saat ini kita sudah ada 12 provinsi yang kita garap. Tentunya karena kita pemilihannya yaitu pertama adalah mandat dari pemerintah adalah daerah-daerah yang PN atau prioritas nasional, dan wilayah-wilayah yang memang terdampak ancaman bencana yang secara masif, yaitu ada di
Sulteng, Palu itu, kemudian Sulawesi Selatan, Sulbar, NTB, NTT, kemudian Jabar, Jateng, Jatim, kemudian juga ada Bengkulu dan ada Kalimantan Selatan, ada Lampung ya Pak ya, ada di 28 kabupaten kota dan ini diikuti oleh 201 Pokmas atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Ya. Wah, ini jadi banyak sekali dari 201. Tadi kelompok masyarakat pasti tidak mudah ya Bu ya. Iya. Tapi saya mau ke Pak Heri terlebih dahulu ya. Ini saya ingin mendengar ceritanya, awal mulanya. Seperti apa bisa berkolaborasi antara BNPB dan juga LPPM tadi ya Pak ya? Betul. Seperti apa Bapak? Jadi awalnya itu kan memang Bengkulu ya kena banjir dan longsor yang besar pada 2019. Kemudian BNPB otomatis yang untuk infrastruktur masuk dan kita dilibatkan waktu itu. Memang waktu zaman Pak Doni itu kan perguruan tinggi semua diajak untuk bagaimana kita bersama-sama memikirkan bidang bencanaan ini. Kemudian ya konsepnya memang pentahelix yang seperti dikatakan Bu Eni tadi ya. Kemudian kita dari unsur perguruan tinggi kita membuat MOU antara BNPB dengan Universitas Bengkulu itu 2010. Kemudian 2021 kita memulai awal kegiatan pasca bencana. Jadi itu pendampingan ekonomi. Jadi sejak itu ada pendampingan ekonomi untuk masyarakat terdampak. Kemudian ada pembinaan pendampingan ekonomi. Tahun berikutnya, tahun sekarang kita diberi mandat untuk menguatkan sumber daya alam dan lingkungannya gitu. Jadi itu kita keterlibatannya dengan BNPB itu. Oke, baik. Jadi tadi memang satu persatu ya urusannya ya. Betul. Yang ini dulu selesai, kemudian yang sumber daya alamnya nanti berkesinambungan. Ada tahapannya. Gitu ya, baik. Nah ini yang menarik ini. Jauh-jauh kayaknya Lia dibawain kopi, betul? Betul ya Bu? Sama betul. Kopi sama jahe. Ya. Nah ini apa yang menarik dan bagaimana komoditi ini bisa dipilih? Apakah perlu risetnya terlebih dahulu atau seperti apa Bapak? Betul, jadi awalnya karena kami diminta untuk mendampingi masyarakat terdampak. Jadi kita lihat dulu yang terdampak paling besar itu di daerah mana gitu. Nah ternyata memang kalau kita hitung dan nilai kerugian dan segala macamnya itu Kecamatan Merigi Sakti yang memang dampak dari Bengkulu itu. Nah kemudian dari kecamatan itu kita lihat desa-desanya kira-kira mana yang potensi untuk dikembalikan ekonominya dengan potensi sumber daya alam yang ada. Nah waktu itu memang pilihannya ada 3 desa, tetapi akhirnya sampai ke desa Susup ini karena mereka punya komoditas jahe yang sudah biasa mereka kerjakan melimpah dan kopi juga melimpah. Jadi itu. Jadi setelah kita ranking ternyata memang jatuhnya di desa Susup ini. Walaupun memang desa ini memang desa yang agak jauh dan di hulu, di ujung. Jadi tapi ya tantangannya luar biasa juga itu. Nah, ini saya nanti mau tanya nih mengenai tantangannya, kendala dan segala macamnya. Tapi saya mau tanya lagi ke Bu Eni. Dengar informasi, ini saya dapat informasi bahwa di Bengkulu ini justru menjadi pilot project-nya dari teman-teman. Apakah benar Bu? Dan apa yang menarik, apa yang istimewa dari daerah ini? Ya, terima kasih Mbak Lia. Memang kita mencoba untuk memberikan peluang atau boleh dikatakan pilot project untuk Universitas Bengkulu. Kemudian ini juga kita jadikan pilot project karena satu, tempatnya cukup jauh, tempatnya cukup menarik, menantang. Kemudian juga banyak sekali segmen yang belum tergarap dengan maksimal, tetapi mempunyai daya juang masyarakatnya untuk bisa mengelola dan mengolah dari produk-produk pertanian yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa jahe itu adalah ya udah tanaman halaman aja gitu, dan mereka kalau bisa dijual, kalau nggak artinya kepasrahan itulah yang menantang kita untuk memberikan penguatan dan sesuai dengan mandat
Presiden pada Betul. waktu Rakornas bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah itu harus sampai kepada masyarakat terbawah. Nah ini menjadikan kami tertantang karena kami tidak mau hanya wilayah yang terdampak yang kelihatan di mata, tetapi ini justru yang kalau di peta itu juga udah nyelip ya Pak ya. Betul, nah, di ujung. Di ujung nyelip ya. Nanti Mbak Lia perlu kita ajak. Boleh. Biar saya ngerasain langsung nih perjuangan teman-teman di daerah itu kesana gimana. Iya, kalau dari Bengkulu Tengahnya saja 1,5 jam, ya berarti jalannya juga lumayan ekstrim ya. Tapi bagi kami tidak masalah karena semangat masyarakatnya yang betul. Membuat kita ini menjadi memberikan maksimal gitu. Baik. Jadi di antara tantangan dan hambatan tadi kondisinya seperti itu, tapi justru masyarakatnya semangat untuk mendapatkan bimbingan dan juga bantuan ini dari pemerintah. Nah, tadi terkait juga tantangan Bapak. Lalu ini bagaimana dengan metode yang diberikan, seperti apa dari teman-teman LPPM, kemudian tanggapan dari masyarakatnya sendiri seperti apa? Jadi memang begini ya, ini kan daerah ini adalah daerah remote ya, agak jauh dari ibu kota. Kemudian memang sentuhan teknologi juga masih berat dan di sana pun sinyal susah, hilang itu. Nah, jadi artinya apa? Pemerintah daerah sendiri pun sebenarnya masih belum sampai ke sana ininya. Nah, begitu kita datang ada kegiatan mereka langsung antusias banget. Tetapi bagaimanapun juga kan tetap kita metodenya ya kita biasalah kalau pendampingan kan kita rapid rural appraisal dulu. Jadi bagaimana sumber daya yang ada di desa itu secara singkat kita bisa lihat, kemudian bagaimana mengembangkan kepercayaan masyarakat itu dengan participatory rural appraisal. Jadi bagaimana masyarakat kita ajak ngomong pelan-pelan ya, tidak langsung model. Kalau mereka tuh kebanyakan taunya project ya. Jadi project itu begitu datang selesai gitu. Tapi ini kita dekati dengan cara bagaimana agar masyarakat menentukan sendiri kira-kira apa yang dimauin oleh masyarakat gitu. Jadi pertama memang kita ada kendala yang nomor satu karena kami kan kebanyakan juga dari Jawa. Nah, mereka itu kan masyarakat pakai bahasa lokal. Nah, tapi kami punya dosen komunikasi yang memang aslinya sekitar situ. Jadi kita metodologinya ya tetap juga mengajak teman-teman yang memang sudah familiar dengan itu karena ini kan masalah komunikasi ya, enggak bisa kita ujuk-ujuk datang. Jadi kita coba dekati dan alhamdulillah pelan-pelan dan ternyata memang semangatnya luar biasa karena mereka jarang mendapat sentuhan yang seperti itu gitu loh. Jadi itu yang menimbulkan semangat mereka yang luar biasa dan kami juga komitmennya karena ini kan pekerjaan awal waktu itu dengan BNPB kita juga all out ya Bu Eni ya. Jadi bagaimana supaya kita benar-benar bisa memperlihatkan bahwa kita membantu untuk masyarakat dan untuk semuanya gitu. Jadi arahnya begitu Mbak Lia. Baik, jadi sekarang untuk masyarakat sendiri sudah lebih terbuka, menerima seperti itu ya, informasi bahwa sebenarnya kalau yang di luar sana nih yang kayak gini nih bisa dijual bernilai materi. Barangkali kalau mungkin di halaman aja untuk konsumsi pribadi ternyata bisa dijual. Itu pendekatannya ya seperti itu. Baik. Nah, kalau Bu Eni sendiri ini kan tadi ada sekarang sudah mulai bantuan yang diberikan juga sudah terbuka, mereka juga sudah mulai nih memasarkan mungkin ya Bu ya. Lalu monitoringnya seperti apa teman-teman di lapangan? Ya, kami terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang sudah memberikan dampingan untuk masyarakat yang menurut kami agak sedikit terluar untuk Bengkulu Tengah. Tapi semangat itu yang mengobati kita untuk memberikan atensi lebih kuat lagi. Jadi monitoring dari apa yang kita lakukan adalah yang pertama kita melihat dulu keberlanjutan dari program. Yang pertama, apakah nanti ini akan selesai atau ada hal-hal yang memang bisa dilanjutkan. Nah, seperti ekonomi, kita kan berbicara pendampingan ekonomi, kemudian juga nanti akan ada penguatannya juga. Pendampingan ekonomi kita hanya bisa, ini ayo kita kerjakan nih, ayo kita sama-sama menanam
jahe yang tadinya di halaman, yang nilai komoditinya mungkin tidak terlalu besar, pasarnya juga belum jelas. Mari dengan semangat itu kemudian kita membuka pasar dari mulai bagaimana mengolah, kemudian packaging ya, seperti ini, ya, dan sampai dengan kita bagaimana memasarkan. Bicara pemasaran atau monitoring untuk pemasarannya ini juga tidak mudah karena juga banyak sekali pesaing-pesaing dari pasar kopi karena memang Bengkulu terkenal dengan kopi. Tapi alhamdulillah karena kita yang di sini itu adalah para penyintas tadinya ya Pak ya, mereka adalah korban masyarakat yang terdampak. Kemudian juga nanti kita berharap dari monitoring ini juga nanti kita dekatkan juga ada koperasinya ya Pak ya. Ada koperasinya dan ini nanti kita sudah matur sama Kementerian Koperasi untuk diperkuat di UMKM-nya di sana sehingga bisa bekerja dan berkembang lebih jauh. Ya, amin. Ini ya tujuan kita sama-sama supaya kolaborasi tidak hanya BNPB, kemudian juga dari stakeholder terkait ini semakin tangguh begitu. Jadi UMKM-nya juga makin banyak yang mendukung. Gitu. Jadi kalau perlu saya tambahkan sedikit Mbak, itu karena sebenarnya polanya dari BNPB ini cukup bagus karena apa? Pendampingan plus ada stimulan. Nah, stimulannya ini yang membuat masyarakat yakin bahwa ini serius nih, nggak cuma main-main gitu ya. Biasanya kan proyek itu juga dikasih bantuan, tetapi pendampingannya tidak ada. Dan ini modelnya BNPB ini termasuk bagus karena apa? Pendampingan dulu, kemudian stimulannya masuk, terus masih didampingi terus gitu. Jadi nggak dilepas. Jadi nggak dilepas, selesai. Jadi ini kalau Mbak lihat ya produk ini mereka dari sama sekali nggak pernah ngolah. Sampai sekarang sudah jadi seperti ini. Sudah siap dijual. Jadi dan sudah siap packaging termasuk bagaimana mendesain itu sudah diajarin. Oh ini mereka sendiri yang desain. Dengan bantuan teman-teman lah gitu ya, pendamping. Tapi paling enggak kan settingannya berarti ya karena semangatnya mereka itu. Padahal mereka juga paling yang sarjana itu paling 1, 2 dari sekian itu. Karena kan daerahnya memang daerah terpencil. Jadi saya kira model pendekatan dari BNPB ini cukup bagus dan mestinya bisa ditularkan ke yang lain Bu. Iya. Tadi nambahkan juga Mbak Lia, tadi sudah disampaikan dari shopping list tadi kita mendapatkan jahe dan kopi ya Pak ya, yang bisa dijadikan komoditas unggulan di wilayah Susup ini, desa Susup ini. Nah, tapi apakah karena kita juga ada ancaman longsor ya Pak ya? Bagaimana vegetasi yang harus kita lakukan dari wilayah yang tadinya terdampak longsor tadi itu, kita akan melakukan penguatan sumber daya alam dan lingkungan dengan beberapa tanaman vegetasi yang memang bisa dilihat memang ini berproduksi dan atau lagi untuk penguatan ekologi ya Pak ya. Jadi itu salah satu monitoring untuk yang penguatan di SDM. Lengkap sudah paketnya lengkap. Nah kalau jangan dilihat sudah jadi packagingnya begini, tapi betul prosesnya itu luar biasa dari benar-benar masyarakatnya belum bisa bisa mengolah. Alhamdulillah kemarin dari Sabtu malam Minggu itu ada perlombaan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang jahe merah ini menjadi juara 1. Jadi ya artinya kan apresiasi masyarakat juga cukup bagus, makanya mereka tambah semangat. Iya, dan lihat sudah coba kebetulan kemarin dikasih. Waktu di ini ya Pak ya. Kemarin saya udah dikasih cobain dan memang top lah. Wah, luar biasa. Enak-enak. Jadi nggak bohong saya udah nyobain. Kalau yang kopi belum memang. Tapi kalau yang jahe di sini kebetulan kalau di kantor suka dingin ya Bu ya. Jadi cocok nih makanya aja. Betul. Kemudian ini ada apa nih Bu? Barcode apa nih bisa dijelasin? Jadi karena ini sudah era digital, kita menginginkan bahwa masyarakat
yang katanya tadi itu, nggak ada kalimat sekarang itu. Sudah Sekarang bisa langsung harus bisa internasional. Go Internasional. dan go Amin. regional, go internasional. Luar Kita biasa. maunya seperti itu. Iya. Karena kita akan coba Pak, kita Betul, coba di betul. Ardex di kan Ardex ada di tamu-tamu. Jogja ya mau ya. Iya, Betul. ada Betul, tamu-tamu betul. negara. Iya, Kan betul. nggak mungkin kami bawa katalog segitu banyaknya. Cukup scan Betul, barcode-nya, betul. nanti Bagus. kita akan keluar Iya. menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Iya. sehingga mereka bisa ikut Ikut. mengkampanyekan Betul. ataupun ikut mempromosikan dari produk Dari ini dan produknya. nanti akan dikirimkan ke negara kalau memang itu membutuhkan dan tentunya kami juga akan ada pojok icip-icip ya Pak Iya, Nah, betul, rasanya betul. seperti apa Betul. boleh Tester. ya boleh dicoba dan lain sebagainya. Kita akan coba di event-event Iya. nasional dan Internasional. rencananya nanti kalau ada teman-teman yang memang dikirim dari BNPB boleh. ke event-event regional Regional, atau bawa, internasional bawa katalognya bisa aja katalog cukup. sehingga kita Betul, cukup betul. ada beberapa produk yang mereka tinggal scan dan betul, akan udah tahu. keluar katalognya, akan keluar profilnya, akan keluar videonya Iya, dan lain betul, sebagainya. betul. Pokoknya ini paket lengkap untuk mempromosikan Luar biasa. dari masyarakat yang terdampak Iya, bencana. betul. Pengelolaan untuk pasca bencana tidak hanya cukup di fasilitas misalkan infrastruktur, ya infrastrukturnya, tetapi juga kita Masyarakatnya. menyentuh pada yang tadi Mbak Lia Iya. katakan penghidupan dan kehidupannya. Nah, itu dia. Jadi memang benar-benar serius membuka jalan untuk teman-teman UMKM yang tadi tadi bisa membuka nih jalan, bisa bangkit seperti itu. Nah, kalau selanjutnya Lia mau bertanya nih, untuk dari BNPB sendiri, Bu, kan kita juga BNPB juga di setiap desa kita pasti ada namanya desa tangguh bencana, kemudian juga ada keluarga tangguh bencana. Adakah ini juga dukungan dari desa tangguh Destana tadi dan juga Katana dalam kegiatan ini, Bu? Ya, ketika kita mendekatkan dengan Destana maupun Katana, ini adalah sustainable-nya, keberlanjutannya. Jadi, apakah nanti ini hanya pada Pokmas saja? Tidak, tetapi ini juga akan menjadi tanggung jawab kepada masyarakat ya desa itu, betul, yaitu desa Susup tadi itu, yang kebetulan memang oleh BPBD Bengkulu Tengah juga sedang digarap untuk tadi itu untuk Destananya, desa tangguh bencananya. Kemudian untuk produk-produk ini bisa dikerjakan di keluarga-keluarga tersendiri ya Pak ya. Betul. Ini untuk penguatan di ekonominya. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti ini untuk pemasarannya? Ya tadi itu kita coba untuk ada dampingan dan kami mau dengan hormat dari Universitas Bengkulu untuk kampus merdekanya nanti teman-teman KKN bisa memberikan dampingan lagi gitu yang lebih kuat. Betul. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih, kampus merdeka. Kalau ini kan setiap kampus sudah sangat menggalakkan ini ya Pak. Bagaimana nih dukungannya? Langsung ditanya ya Bu ya, kita dukungannya apa nih Pak secara konkret? Jadi memang kami di universitas sekarang polanya pakai Merdeka Belajar, kampus Merdeka ya. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu di luar kampus. Nah, salah satunya yaitu tadi, kalau kita yang biasanya kan KKN saja. Nah, sekarang ditambah, jadi nggak cuma KKN, tetapi bisa proyek di desa, kemudian bisa untuk pendampingan atau volunteering gitu ya. Jadi opsinya cukup banyak untuk itu. Nah, kalau komitmen kita yang sudah terlaksana ini, sudah jalan, itu bagaimana agar desa-desa yang sudah ada dampingannya dari BNPB, kita terjunkan mahasiswa untuk KKN di sana. Dan KKN kan rutin tuh, setiap semester ada, kemudian setiap tahun ada. Jadi paling enggak itu menjamin bagaimana agar investasi ya, katakanlah kalau kita bilang investasinya itu benar-benar terjaga gitu. Nah, dan sekarang ini kan yang programnya yang baru yang untuk peningkatan produktivitas di sumber daya alam itu. Nah, itu kan long term itu Mbak. Jadi kita meningkatkan produktivitas dengan menanam vegetasi buah yang kita pilih. Jadi masyarakat saya minta untuk silakan aja milih apa gitu kan. Nah, ternyata mereka jatuhnya ke alpukat. Jadi yang programnya stimulan kita ya Bu Eni ya, yang sekarang ini
avokat, tetapi karena kita ini adalah BNPB gitu, jadi harus ada penguatan longsornya apa, betul. untuk tangguh Iya. bencananya apa. Nah itu kemarin kita introdusir dengan rembut vertiver, dan masyarakat juga ini untuk mengurangi risiko bencana. Iya, jadi akhirnya mereka juga mau menanam vertiver. Jadi beda dengan orang perkebunan cuma kebun saja. Nah kalau ini kan BNPB kan berarti kan Harus arahnya ada ke banyak, harus ada. mitigasinya Saya nih. bilang ini di BNPB ya vertivernya harus hidup semua itu. Kalau enggak ada bedanya nanti. Masyarakat Tapi siap nanti ya. longsor lagi Nah itu kan. makanya karena Iya. itu makanya ini. Nah ini kan long term juga Mbak, karena nggak bisa kita cuma setahun selesai kan. Ini kan Baik. apalagi kalau avokat kan paling nggak 4 tahun baru buah. Nah selama ini gimana? Nah ini kan masih kita coba cari metodenya juga, tapi secara umum kami dari Universitas Bengkulu Oke. akan menjamin bahwa ini bisa sampai ke hasil produksinya gitu, biar manfaat ekonominya meningkatkan produksi, tapi Betul. keekonomian juga ya Bu ya. Nah itu. Iya, jadi langsung Jadi memang BNPB ini ngasih kail tapi panjang jorannya, jadi masih kita ngikut terus nih, nggak bisa dilepasin aja. Ya, betul, Pak. memang Itu begitu ya Bu konsepnya. metodenya Bu Direktur gitu. Iya. Baik. Jadi ini Universitas Bengkulu tidak hanya sampai di sini karena kita punya forum perguruan tinggi, Ah, dan siap, nanti siap, ini iya. menjadi pionir juga Pak, Ya. di dalam pertemuan forum perguruan tinggi nanti itu, bahwa kail yang telah kita berikan Iya, tadi itu sampai di mana. Barangkali ada kail lagi yang bisa ditangkap oleh Bapak kan sudah nangkap lagi kan dari Siap. UGM, Ya, nanti ya, bisa betul. sama-sama untuk melaksanakan Betul. kampus merdeka di Kolaborasi, wilayah ya, betul, itu. ya, bisa, Oh, Bu. jadi Ya. tertular nih ke mana-mana nih. Iya, Iya, begitu. betul. Baik. Nah, terakhir nih Bu, Bapak Lia mau tanya harapannya, tadi sudah ada misalnya kendalanya segala macam, tapi saya mau tanya harapannya untuk teman-teman di daerah UMKM, program ini seperti apa ke depannya Ibu Eni, silakan. Iya, kami justru makanya kami mengadakan podcast ini adalah salah satunya mengkampanyekan, kemudian juga mempromosikan sehingga bisa tertangkap dengan baik sinyal kebaikan, sinyal ketangguhan ini kepada masyarakat di luar sana. Jangan pernah takut untuk membantu wilayah masyarakat yang memang kondisinya terluar, dan yang lain tertinggal dan lain sebagainya, karena Tuhan itu akan memberikan kekuatan yang kita sendiri tidak sangka, Ya. dan Oh, masyarakat ya. itu mau untuk bersama-sama dengan perjuangan kita. Dan yang kedua, kami berharap pertemuan ini menjadi inspirasi untuk universitas atau perguruan tinggi yang lain untuk lebih kuat memberikan support dampingan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Amin. Kalau Bapak gimana nih harapannya? Ya kalau kami harapannya ya khususnya ke masyarakat ya, karena bagaimanapun juga kegiatan ini kan hasilnya di masyarakat. Betul. Jadi dengan penguatan yang kita berikan, dengan sedikit bantuan stimulan dari BNPB, tapi kita mencoba untuk bisa berkolaborasi dengan semua potensi yang ada di sana. Jadi stakeholder tetap kita minta, karena kebetulan kalau Susop itu dekat dengan PLTA Musi, jadi general manajernya juga sudah kita undang, kita ketemu, BI juga, dan Makin banyak dan nih memang stakeholdernya. betul, dan ini kan karena kita sudah, kalau untuk bicara UMKM kan mesti harus ada kooperasinya Bu. Nah ini kooperasi kita juga sudah ada. Jadi mereka ini membuat kooperasi, dan dengan kooperasi itu akhirnya dia bisa mengikuti berbagai kesempatan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita supaya mendorongnya itu juga dengan legalitas yang kuat. Kalau tidak ada legalitasnya kan tidak mungkin juga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan yang lain. Jadi harapan saya sih BNPB ya jangan berhenti sampai di situ juga, walaupun monitoring ya datang-datang juga lah gitu kan. Aman Pak, nanti kita akan coba untuk mensinergikan dengan unit-unit teknis. Nah, Memang itu betul. siapa tahu nanti Pusdatin Kombennya Siap. ada program-program yang memang bisa disinergikan di sini. Terima kasih ya. Amin. Nih semoga semuanya langkah-langkahnya segera terlaksana, harapan-harapannya, Amin, amin, dan amin. semoga semuanya berjalan dengan baik. Iya, Wah, amin. kalau gitu
Ini terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktunya di antara kesibukan Bapak Ibu di podcast BNPB. Rasanya cukup sekian Bapak Ibu, semoga informasinya juga ini sampai, harapannya juga terlaksana, informasinya juga alhamdulillah bermanfaat ya bagi kita semua. Oke. Sahabat Tangguh, demikian tadi bincang-bincang Lia dengan dua narasumber kita terkait bagaimana keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana, khususnya pasca bencana, dengan melibatkan segala stakeholder yang terkait untuk penanggulangan dan juga untuk UMKM segera bangkit dari keterpurukan. Nah, jangan lupa informasi penanggulangan bencana bisa didapatkan dari sosial media BNPB berikut ini. Lia Agustina mewakili seluruh kru yang bertugas dari studio BNPB undur diri ya. Mau kasih pantun sedikit. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Sahabat Tangguh, selamat berpisah. Sampai jumpa di podcast BNPB selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.